Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Semoga amal ibadah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga jemaah subuh kita ini, datangnya kita sholat subuh berjamaah, menghilangkan sifat-sifat kemunafikan yang ada di diri kita. Bersalat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampaikan salam kita, assalamualaikum ya Rasulullah. Jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita fikih sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq. Jadi fikih ini lintas mazhab semuanya ya. Mazhab, ada yang fikih mazhab ya, yang hanya menguraikan satu mazhab saja ya. Seperti mungkin dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada kifiyatul akhyar gitu ya. Dia menulis satu mazhab saja. Ada juga fikih empat mazhab ya, dia menggabungkan semua mazhab-mazhab. Kalau saya Sabiq ini, dia tidak mengambil satu mazhab, tapi menggabung beberapa mazhab. Dia ambil mana yang lebih kuat dalilnya. Nah, gitu. Makanya di sini dalam fikih ini, saya Sabiq dia tidak mengatakan ini pendapat ulama ini, pendapat itu, tapi dia menguraikan pendapat saya ini berdasarkan pada dalilnya ini. Nah, gitu. Ya. Jadi bisa saja pendapat dia ini lintas mazhab. Ya, lintas mazhab. Satu tempat dia pakai mazhabnya Syafi'i, yang lain mungkin pakai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Walaupun ada yang mengatakan nggak boleh mencampur adukan mazhab, boleh. Ya. Mazhab itu boleh dicampurkan. Ya, satu sih kita pakai mazhab Syafi'i, yang lain kita mazhab yang lain lagi, boleh, nggak masalah. Nah, asalkan dalilnya kita tahu, ya dalilnya tahu mana lebih kuat, boleh kita ambil pilih. Ya, karena Imam Syafi'i pun semua imam juga mengatakan seperti itu. Kalau dari pendapat saya ini ada dalil yang lebih kuat, ambil dari itu, tinggalkan pendapat saya. Gitu kata Imam Syafi'i. Ya, ya sebegitu imamnya ya, fakih ilmunya luar biasa. Dia ngomong seperti itu, dia tidak mengatakan mazhab saya paling benar, enggak ngomong gitu ya. Tapi kalau ada dalil ya yang lebih kuat ya dari pendapat saya ini, tinggalkan pendapat saya, ambil dari itu. Ya, jadi itu ya untuk masalah mazhab ya. Jadi kita nggak boleh taklid dengan satu mazhab. Ya, kalau mazhab itu singkatan ya, dulu pernah saya sampaikan. Apa singkatan dari? Bedakan antara mazhab dengan manhaj ya. Nah, beda antara mazhab. Kalau manhaj itu sama itu semuanya, Al-Quran dan Sunnah dasar situ. Ya. Semua imam gitu. Imam yang 4 itu semua manhajnya sama, semua sama. Ya. Ya. Tapi mazhabnya berbeda. Ma dzahaba ilaihi. Nah, itu kepanjangan dari mazhab itu, apa yang dia ambil, yang dia pilih ya.
ya. Jalan yang dia pilih, apa yang pilihan yang dia pilih itu namanya madhab. Ya. Seperti halnya bacaan jahar atau tidak jaharnya basmalah, ya. Itu ada dalilnya. Jahar ada dalilnya, sir ada dalilnya, tidak baca sama sekali ada dalilnya, atau baca di rakaat pertama tidak dibaca di rakaat kedua ada dalilnya. Banyak dari antara banyak dalil itu Imam Syafi'i mengambil bacanya jahar, mengambil itu namanya madhab, memilih dia. Ini yang dia pilih, ini yang dia pilih, itu namanya madhab. Ya. Boleh berbeda, boleh, karena ada dalil yang lain ada. Kita pasir ada dalilnya ada, ya, nah, boleh, ya. Tapi kalau manhaj itu nggak boleh berbeda, itu semua harus sama. Nah, imam yang 4 mazhab ini itu imam ahli sunnah wal jamaah yang sepakat para ulama. Ya. Ini imam yang 4 itu ahli sunnah wal jamaah. Ya. Itu sepakat para ulama. Ya. Maka boleh kita pilih semua itu, boleh kita ambil. Pendapatnya Imam Malik boleh, ya. Pendapatnya Hanafi boleh, Imam Syafi'i boleh, Imam Ibn Hanbal boleh. Mana yang untung kalah kan? Yang tidak boleh mencari untung. Itu yang ulama mengatakan tidak boleh mencari yang paling mudah. Mana paling mudah? Saya yang paling mudah aja lah. Gitu kan? Mencari yang mudah-mudah, itu nggak boleh. Ya. Tapi cari mana yang lebih kuat dalilnya, mana yang lebih nyaman kita untuk melaksanakannya, itu boleh. Ya, tapi mencari yang mudah-mudah, mana yang mudah? Oh, kalau masalah ini mudah di Syafi'i ini, ini mudah di Hanafi ini, kita ambil. Enggak. Ya. Dia mana Ustaz? Ustaz. Sedikit Ustaz. Ini boleh dah. Sedikit Ustaz. Begini Ustaz. Ya seperti saya contohnya begitu Ustaz, yang selalu membaca mendengar yang ini yang salah satu contoh misalkan itu wudhu dalam bersentuhan dengan perempuan atau wanita. Di satu sisi, bukan satu sisi ya Ustaz ya, di satu mazhab atau katakan Syafi'i itu bersentuhan tidak membatalkan wudhu dengan istri kita. Di mazhab Hanafi kalau nggak salah kita berwudhu, dan di mazhab yang lain kita batal. Di mazhab yang lain bahwasanya batal apabila menimbulkan syahwat. Jadi supaya saya khususnya mungkin Ustaz ya, yang lain mungkin paham Ustaz ya, untuk tidak menjadi satu kebingungan, apakah bisa Ustaz sampaikan kepada saya atau kepada kami, mazhab ini loh dasarnya ini, mazhab ini loh dasarnya ini, mazhab ini loh dasarnya ini, dalilnya ini. Begitu Ustaz, supaya khususnya saya itu ilmu tidak menambah sempit tapi lebih luas gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita belum sampai ke situ. Ya. Kita baru bab baca endingnya itu Ustaz. Baca endingnya. Kalau kita jawab nanti kalau pas kita membahas tentang wudhu gimana? Boleh ya? Yang bertahan Ustaz. Iya. Tahan. Ya enggak apa-apa, kita tahan dulu ya. Tahan Ustaz Bang. Supaya nggak lompat-lompat nanti. Kalau lompat-lompat nanti apa nanti? Nggak selesai nanti nih. Ya. Itu memang ada pendapat mazhab seperti itu ya. Jadi semua pendapat itu punya dalil ya. Nah, nanti kita bahas di bab tentang wudhu ya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Oke, tadi sampai mana tadi? Kami boleh banyak. Ya. Kita lanjutkan ya pembahasan kita. Bahkan yang 2 pekan sebelumnya dalam bab thaharah ya. Jadi ini Syekh Syafi'i dia beda sendiri ya dengan fikih-fikih yang lain. Kalau fikih-fikih lain itu menyebutkan kitab thaharah ya. Tapi Syekh Syafi'i menyebutkan thaharah saja, thaharah ya. Bab thaharah ya. Di bab thaharah 2 pekan lalu kita sudah membahas tentang yang pertama, masih ingat? Air. Air, macam-macam air ya.
mana air yang boleh digunakan untuk bersuci, mana yang tidak, ya. Kemudian yang kedua, najis. Apa saja yang termasuk najis? Itu sudah kemarin, ya. Nah, najis ini belum selesai kemarin ini. Sampai apa saja yang termasuk najis. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mensucikan najis itu. Ya, bagaimana cara mensucikan najis itu. Ya. Ya. Secara umum untuk mensucikan najis itu yang pertama menggunakan air. Nah, maka air yang pertama kita bahas kemarin. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak air boleh dengan tanah, ya, tanah atau benda-benda yang lain. Nah, untuk cara mensucikan najis. Nah, nanti ini kita tengok, kita bahas bagaimana penjelasan dari Syekh Sabiq tentang cara mensucikan najis. Ya. Cara mensucikan najis. Kemarin apa itu najis, yang kedua cara mensucikan najis, ya, cara mensucikan tubuh dan pakaian dan najis. Bagaimana caranya? Ya. Jika tubuh dan pakaian terkena najis yang dapat dilihat oleh mata, ya, seperti darah, maka wajib hukumnya untuk membasuh keduanya dengan air hingga najis itu hilang. Sehingga najis itu apa kemarin? Kotoran yang nampak, ya, tercium baunya, ada warnanya, ya, itu najis, ya. Kalau tidak nampak, nggak ada warnanya, nggak ada baunya dan sebagainya, itu sebut apa namanya? Hadas, ya, hadas. Nah, sekarang kita bahasnya najis, ya. Nah, kalau najis itu yang lengket di pakaian kita atau yang lengket di tubuh kita, nampak dia, itu harus dibersihkan sampai hilang dia. Basuh dengan air sampai nggak nampak lagi, ya. Ya. Apabila ada sesuatu yang masih tersisa dengan sangat sulit untuk dihilangkan, maka hal itu dimaafkan. Ya. Susah sekali buangnya, ya. Digosok nggak hilang juga, ya. Tinggal sedikit itu dimaafkan. Nah, gitu. Jika najis yang mengenai tubuh atau pakaian bukan sesuatu yang terlihat seperti air kencing, maka hal itu cukup dengan dibasuh sekali. Ya, Asmah binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Dia bersabda, dia berkata, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid, apa yang harus dilakukan? Nah, ini tanya mereka kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ya, gosoklah noda itu dengan jari-jari tangan, ya, lalu basuhlah dengan air. Setelah itu dia sudah bisa, ya, memakainya untuk sholat. Ya. Jadi kalau terkena darah, ya, itu nggak harus disuci semuanya. Ya, cukup dibersihkan di situ saja sampai hilang, itu sudah boleh digunakan untuk sholat. Oke, ya, jadi nggak harus dicuci. Jika ujung pakaian perempuan itu terkena najis, maka najis itu akan suci oleh tanah. Nah, maka seperti itu. Pakaiannya panjang, terseret tanah gitu, ya. Nah, kalau ujungnya terkena darah itu, ya, kena tanah itu tidak suci gitu. Gak perlu dibasuh lagi. Gak perlu dibasuh lagi. Mudah, ya, insya Allah. Allah mudah berikan kemudahan bagi kita. Iya, perempuan. Ya. Yang kain yang panjang yang perempuan, yang laki-laki dianjurkan lebih tinggi, ya. Itu cara mensucikan tubuh dan pakaian dari najis. Ya, kalau nampak dia bersihkan sampai hilang warnanya, hilang bendanya itu. Kalau dia tidak tampak seperti air basah, ya. Kalau kita ada pipis anak keinjak oleh kita, ya kan? Ya, itu kan tidak nampak, kan? Tidak nampak kotornya, kan? Nah, cukup dibasuh sekali 11 air, selesai. Yang ketiga, cara mensucikan tanah. Nah, tadi cara mensucikan tubuh dan pakaian dan najis. Ini cara mensucikan tanah. Tanah yang najis, ya.
terkena kotoran atau najis, ya, akan menjadi suci dengan menyiraminya dengan air. Nah, ini dalilnya pernah seorang badui yang kencing di masjid. Ya, ada dalil sudah berulang ya. Itu cukup dengan disiram, siram, ya. Kan sahabat tuh marah tuh, yang kencing di masjid lah ya. Ya, masjid ini bukan masjid keramik ini, mestinya di tanah. Nah, makanya babnya tentang mensucikan tanah, dalilnya dari situ, ya. Nah, jadi kencing dekat sudut masjid, ya. Marah sahabat, Nabi tahan, jangan marah, biar selesai dia kencing. Karena Nabi tahu dapat hidayah, dapat wahyu dari Allah, kalau menahan kencing itu ada penyakit, ya. Nah, makanya biarkan kata Nabi sampai selesai dia, selesai ambil air disiram, selesai. Ya, tidak perlu digosok mana ininya, tercium-cium, ya, disiram aja, selesai. Itu cara mensucikan tanah. Kemudian bagaimana cara mensucikan minyak, samin dan sejenisnya? Maimunah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau menjawab, ya, buanglah tikus itu dan buang juga area tempat ia jatuh dan sekitarnya, lalu makanlah samin kalian. Ya, jadi kalau terkena sama kayak ini, durian dimakan tupai, ya. Yang sisa tupai itu dibuang, ya. Yang nggak kena makan, ya. Ya jangan dibuang duriannya semuanya, rugi gitu. Mahal duriannya. Nah, itu caranya gitu. Kemudian cara mensucikan kulit bangkai. Kulit bangkai menjadi suci dengan proses sama, ya, atau dibak. Ya, 15 Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah berkata, jika kulit sudah disamak, maka ia telah menjadi suci. Sama itu membasuh, ya, dengan air salah satu sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dengan tanah. Apakah di awalnya dipakai tanah dulu baru siram, boleh, ya, atau di tengahnya itu di air, silahkan. Jadi 7 itu salah satunya dengan tanah, itu namanya sama. Dia bukan dengan 7-7-nya tanah, tidak. Ya, salah satunya dengan tanah atau salah duanya dengan tanah boleh. Ya, itu sama. Ya. Itu mencucikan kulit bangkai. Ya. Cara mensucikan cermin dan sejenisnya, benda-benda yang licin. Ya. Pisau yang stainless licin kan? Ya. Ya. Gimana cara mencucikannya? Ya. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum melaksanakan salat sambil membawa pedang mereka. Pedang itu licin dia, tajam gitu ya. Padahal pedang mereka terkena darah, mereka hanya mengusap darah itu dan itu sudah cukup bagi mereka. Jadi dilap aja, udah bersih, nah itu udah cukup bersih. Yang licin ya, karena yang licin mudah ya buangnya. Tapi kalau yang kesat itu kan perlu dibasuh. Yang licin seperti itu. Kemudian cara mensucikan sandal. Nah, sandal yang terkena ayam gitu ya. Nah, cara mencucinya gimana? Ya, gimana? Cuci ya, basuh pakai air ya. Sandal ya, dan khuf atau semacam sepatu musim dingin, sepatu tinggi, ya, yang terkena najis, ya, akan menjadi suci hanya dengan persentuhannya dengan tanah. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata, jika sandal salah seorang dari kalian menginjak kotoran, maka tanah akan membersihkan kotoran itu. Jadi lapkan dia ke tanah itu suci. Ya. Itu udah suci. Ya. Kotoran tadi. Iya. Masih ragu, Ustaz? Ya pakai. Nah, siram pakai ya. Karena ragu harus buang. Ya, keraguan itu harus hilangkan. Ya. Tapi sebetulnya dengan tanah itu udah cukup. Ya, dilapkan ke tanah aja. Walaupun masih berbau. Iya. Karena di lapangan tanah kan hilang baunya juga kan, karena bersih itu. Atau kotorannya nggak hilang kan? Enggak hilang. Malah kena kaki. Malah kena kaki. Karena kaki kembali ke tadi yang pertama, yang mengenai tubuh itu namanya. Nah, itu dihilangkan, dibasuh.
Enggak gara-gara masuk sandal ke tanah dan kena kaki malah. Iya, kalau kena kaki itu tadi dia dibasuh sampai bersih. Ya. Dan istilah cuci juga nggak hilang baunya. Nah itu yang tadi yang dimaafkan. Nah, oke, udah insya ya Allah berikan kemudahan kita. Kemudian ada yang di bold sini, yang ini termasuk yang penting ya, cara menyikapi benda atau tubuh yang dicurigai terkena najis. Ini ada baca semuanya supaya pemahaman kita ini nanti. Tali yang dipakai untuk menjemur benda yang terkena najis, kemudian tali itu kering akibat terkena sinar matahari atau embusan angin, maka ia bisa dipakai untuk menjemur benda yang suci setelah itu. Berarti tali yang terkena najis kalau sudah bersih dan kering, ya, dan kering oleh matahari atau kena angin, nggak ada lagi nampak najis, itu berarti sudah suci, boleh digunakan untuk yang suci. Artinya apa? Tidak perlu dibasuh, ya, tidak perlu dibasuh. Jika seseorang terkena sesuatu, tapi ia tidak tahu apakah itu air suci atau air kencing, maka ia tidak berkewajiban menanyakan hal itu. Orang yang mengetahui akan sesuatu yang mengenainya juga tidak wajib untuk menjawab, meski ia tahu bahwa benda itu najis. Jika seperti itu, orang itu tidak wajib untuk membersihkan atau mensucikannya. Mau ke masjid, terinjak air di rumah, ya, nggak perlu selidiki dulu apa nih air apa. Ke masjid saja, insya Allah tidak salah. Ya. Walaupun mungkin air yang tidak itu air kencing, sah sholatnya sah. Ya. Tapi kalau dia tahu, ya bersihkan. Ya. Tapi nggak perlu menyelidiki tadi, mencari-cari tahu, gitu. Itu menyusahkan. Jadi ya. Tapi jangan pura-pura tidak tahu, nah, jadi masalah. Anggap tak tahu aja lah. Ya, dia tahu sebetulnya, tapi anggap tak tahu aja lah ke masjid. Nah, itu enggak. Ya. Jadi kembali ke kita ya, kembali ke kita. Tahu tidak tahu itu kembali ke kita. Ya. Gitu. Jika ada sesuatu yang tidak diketahui mengenai kaki atau ujung baju seorang pada malam hari, ia tidak berkewajiban mencium aroma benda itu untuk mencari tahu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan bersama temannya, lalu ada sesuatu yang jatuh mengenainya dari timbangan milik seseorang. Ya. Temannya berkata, "Wahai pemilik timbangan, apakah air milikmu itu suci atau najis?" Kata Umar, "Pemilik timbangan, jangan beritahu kami." Lalu Umar pergi. Jangan diberitahu gitu ya. Jadi nggak usah dicari-cari tahu gitu. Walaupun mungkin yang jatuh itu najis ya, walaupun tadi najis, tapi nggak usah pergi. Ya. Kemudian debu jalan yang mengenai seorang tidak wajib untuk disucikan. Ya, Kumain bin Ziyad berkata, aku melihat Ali radhiyallahu melewati tanah, ya, becek akibat hujan, lalu masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat tanpa terlebih dahulu membersihkan kedua kakinya. Kalau dulu kan masjidnya tanah juga ya, tanah ya. Jadi tanah yang kena lumpur sedikit gitu, ya, kena becek lumpur gitu, tidak apa sholat, ya, itu tidak najis. Itu tanah di jalan itu, ya, itu disebut najis yang dimaafkan. Tapi jangan jelas-jelas ya. Jelas-jelas itu ada kandang sapi gitu kan, itu nampak jelas gitu kan, kita ejak-ejak masuk situ nggak boleh. Itu jelas najisnya. Gitu. Tapi katakan jalan ini kan ada debu-debu. Debu-debu itu mungkin ada debu yang kotor juga, ada yang najis juga, kita nggak tahu kan. Nah, kalau debu-debu seperti itu termaafkan, boleh masuk masjid. Atau di rumah nggak ada sendal, masuk ini boleh. Ya, nggak membatalkan. Jika ada seorang usai melaksanakan sholat lalu dia melihat ada najis yang mengenai tubuh atau pakaiannya, tapi ia tidak mengetahui hal itu, atau ia tahu tapi lupa, ya. Atau ia sebenarnya tidak lupa tapi dia tidak bisa membersihkannya,
maka sholatnya sah, ya, dan dia tidak usah mengulanginya. Habis sholat baru tahu, nampak, wih ya ada yang ayam pakai kaki, gitu. Nggak usah diulang, ya. Nggak lupa tadi ya. Atau dia tahu tapi nggak bisa membersihkan, ya Pak, kesulitan dibersihkannya, ya. Jadi maafkan. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf dan tentang hal itu, yaitu di dalam surah Al-Asr ayat 5. Ustaz, kalau kotoran kita sendiri setelah itu baru tahu, misalnya air seni kita gitu, tapi di rumah rupanya itu gimana Ustaz? Setelah sholat, Iya. ya, baru tahu setelah sholat, kan nggak tahu tadi, kita masuk ini sih tadi. Berarti nggak apa-apa kan? Ya, karena tahunya setelah sholat. Ya, tapi kalau sebelum tahu, Dipakai juga. atau sebelum sholat kita ragu, Nah, ragu itu harus hilangkan. Ini keluar nggak ya tadi ya? anggap aja enggak. Ragu ya? Ustaz, ya. Nggak boleh, anggap pelan, boleh. Kalau ragu bersihkan. Tapi kita yakini gini, kita dari rumah ke masjid berjalan, sampai di masjid agak ragu tadi nih. Ini saya nih udah wudhu tadi kok belum ya? Ya. Wudhunya ingat tadi, Bang, saya udah batal wudhu itu belum nih? Kalau wudhunya ingat, jelas, yakin kita udah wudhu tadi. Saya wudhu di keran itu tadi, terus itu tadi, yakin. Tapi ragunya apa? Batal itu tidak, ragu batal tidak. Nah, ragu itu tinggalkan, kembali kepada yang yakin. Apa yang yakin tadi? Wudhu. Kau udah wudhu tadi, yakin kita udah wudhu tadi, ragu batal tinggalkan yang ragu. Boleh sholat lagi, tidak apa-apa. Karena yakin tadi dia, yakinnya di wudhu. Ya. Tapi kalau untuk menghilangkan keraguan sehingga was-was kita sholat, ya wudhu lagi. Karena gini kejadiannya Ustaz, kalau yang sudah tua ini kan Ustaz, kan ada mas kencing menetes itu Ustaz. Iya. Nah, yang berusia lanjut. Nah, itu Ustaz, akhirnya menjadi keraguan ya, kayaknya ini kayaknya gitu Ustaz. Gimana? Kayaknya keluar, kayak tidak. Ya. Kayak menetes apa enggak ini? Iya. Enggak kan begitu Ustaz. Kalau diperiksa di rumah, oh iya. Iya. Nah, itu gimana? Tuh. Kalau itu kan ada penyakit. Ya. Ya. Penyakit itu ada rusuh biasanya. Kalau itu penyakit ada gerangan, ada rusuh. Kalau memang itu penyakit ya, memang tidak bisa dihindarkan. Ya dikasih alas saja. Ya. Kalau itu memang penyakit. Ya. Ya. Apa? Biasa was-was seringnya Ustaz. Gimana? Sering juga was-was kita kalau ada tadi itu kan was-was aja gitu kan. Ya. Was-was itu harus kita kan. Asyak yuzal. Tapi asyaku la yuzal bisyak. Apa? Al-yakin la yuzal bisyak. Keraguan itu harus hilangkan. Tapi keraguan itu nggak boleh dihilangkan. Keyakinan nggak boleh hilang dengan keraguan. Ada satu yakin, ada yang ragu, ambil yang yakin. Ya. Tapi keraguan itu harus dihilangkan. Karena kita nggak boleh beribadah dalam keadaan ragu. Ya, harus dapat yakin kita beribadah itu. Ya. Nah, kalau tadi kasusnya kalau itu penyakit, ya, usahakan bersihkan sekemampuan kita. Selebih itu insya Allah dimaafkan. Ada soal di situ. Ya, kemudian barang siapa yang tidak tahu letak najis yang mengenai pakaiannya, maka ia wajib mencuci seluruh pakaian itu. Yakin kita di pakaian kita ada najis nih, tapi nggak tahu yang mana yang najis tadi ya. Di ujung sini atau mana tadi? Dicuci semuanya. Karena dengan mencuci semuanya pasti hilang kan? Nah, gitu. Ya, tapi kalau jelas tadi, oh ujung sini kena tipis tadi, siram aja situ, boleh buat sholat. Tapi kalau nggak tahu ya bagaimana ya, ini di lengan atau di mana tadi? Ya, cuci semuanya. Kalau cuci semuanya akan bersih kan? Nah, boleh sholat itu. Jika seorang ragu, ya, makanan jika seorang ragu manakala pakaian yang bersih dan manakah pakaian yang najis, makanya sebaiknya berhati-hati. Ia boleh melaksanakan sholat dengan mengenakan satu pakaian untuk satu kali sholat saja.
Ya, baik pakaian yang suci itu banyak maupun sedikit. Kasus ini serupa dengan permasalahan kiblat dalam sholat. Ada sarung kita ada 3-4 sarung, tapi ada satu sarung itu yang kena najis tadi. Tapi lupa kita yang mana yang kena najis, sarung mana ya? Sarung yang merahnya itu sarung ini kena najis tadi gitu ya. Boleh pakai ya satu sholat, tapi kata saya Sabik pakai satu kali saja. Jangan diulang lagi pakai itu. Mana tahu yang itu yang najis itu. Sama kasusnya dalam kiblat dalam sholat. Kalau kita sholat tersesat di hutan malam-malam, ya, nggak tahu kiblat kemana, mana arah kiblat ini. Kita mau sholat isya nih, karena nampak matahari lagi, ya. Nah, kalau maghrib mungkin tahu, oh sana tadi terbenamnya. Tapi habis maghrib kita jalan lagi, mana tadi arah terbenam tadi, ya kan? Nggak nampak. Ya. Kemana kita arah sholat kita? Sholat di sana ke situ. Kalau mau sholat sunat setelah itu yang lain, arah lain. Sholat aja satu. Ada cek lain Sat. Kasus ini Sat. Gini Sat. Misalnya kita sholat, arah kiblat tuh ke sini misalnya, depan lah kan. Karena kita orang baru, kita sholatnya arah ke sini Sat, arah ke sini. Ya kan, arah terbalik. Tahu-tahu di 2 rakaat ini sholat zuhur Sat. Orang rumah kasih tahu, Pak itu kiblatnya salah. Bagaimana kita tahu apa kita waktu itu Sat? Sebagai mengatakan boleh langsung putar. Mutar ya. Mutar ya. Nggak batal, perlu diulang dari awal. Balik arah gitu. Tapi jangan ada gerak gitu. Jangan gitu ya. Kalau lainnya aja tidak boleh kan Zat? Enggak, kan udah tahu kan? Iya. Udah tahu, kalau udah tahu tinggalkan itu kan, yang salah tinggalkan. Kalau selesai sholatnya gimana San? Kalau selesai, nggak usah diulang lagi. Ya pernah gitu saya Pak, jangankan di hutan, ada musola baru nggak ada tanda kiblatnya kan? Iya. Kalau masalah, Saya sudah siap sholat saya salah tuh sana kiblatnya kan? Nah itu, apa ulang lagi apa bagaimana itu Pak? Nggak usah diulang lagi. Udah lama macam mana ulangnya? Bukan maksudnya pada saat itu saya kan sholat di musola makan ini, tapi nggak tahu kiblatnya. Saya sholat duluan, sholat zuhur. Iya. Sesudah saya siap sholat zuhur datang kawan saya, kiblatmu itu salah katanya, di sana katanya. Karena nggak ada tanda-tandanya kayak di hotel lah kan di mana kan karena nggak ada itunya. Iya. Itu baru apa? Sudah siap saya sholat, datang kawan salah, kau katanya kan? Iya. Apa kita ulang lagi Pak gimana Pak? Nggak usah diulang lagi. Itu maksud saya. Iya, orang mana bilangnya? Nggak ada tanda kiblatnya. Kalau Imam Ridwan itu ya, San. Ada tandanya. Mau tanya apa ya jauh malas. Iya. Kalau Imam Ridwan pagi gimana San? Tahu kan udah sehat kalau subuh itu kan? Lupa. Mau jalan kan tak kan? Iya. Minta balik lah. Ulang balik. Apa yang diulang? Kalau malamnya junub, ya, terus subuh langsung sholat, lupa kalau malam junub. Ada gitu. Ya, lupa ya. Pengalaman. Kebiasaan itu. Kebiasaan. Biasa lupa. Kalau lupa di mana? Ya. Pada makan. Kalau berkenaan dengan junub, Allah saya belum jawab dulu ya, nanti saya cari dulu. Ya. Ini masalah lupa. Tapi kan Nabi itu kata Nabi Allah mengangkat penanya dari 3 hal: lupa, tidur, hilang ya, hilang akal. Itu diangkat penanya, nggak dicatat itu, nggak dicatat. Tapi persoalannya apakah diulang atau tidak? Atau ada penangkapan? Nanti kita cari di bab junub nanti. Ya, ini kan boleh sampai kita bab mandi junub. aja kan. Ya. Nanti kita akan sampai bab mandi nanti insya Allah. Nanti situ kayak apa? Saya ini kapal lompatnya terlalu cerdas nih. Pertanyaan lompat. Tapi ini jangan dilupa-lupakan. Agak dingin ya lupa aja lah, nggak boleh. Itu bukan lupa. Nanti kita bahas di bab ini ya, di bab mandi ya. Masih ada waktu, kita lanjutkan
yang subbab yang ketiga. Ya, ini baru 2 subbab, bab air dan najis. Ini dari bab taharah. Kita masuk yang ketiga ya. Saya pikir masih lanjut. Mau nanya ini Ustaz. Masalah anjing. Anjing itu saya dapat informasi dulu ya, zaman waktu saya ngaji itu, kalau kita bersentuhan dengan anjing, kalau dia kering sama kering itu tidak najis. Tapi ada yang mengatakan itu tetap najis. Terus tapi kalau dia satu kering satu basah itu najis. Iya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, mana yang benar Ustaz? Kalau pada posisi kita mau bepergian, lalu ada lewat anjing, kemudian ada air di situ, ternyata anjingnya itu habis mandi, dia mengibas-ibaskan badannya, kan kena ke kita. Nah itu mau saya tanyakan. Itu kemarin sudah kita bahas ya? Udah ya? Sudah kan. Saya ulang lagi kalau salah. Lupa ingat. Iya. Apa jawabannya kemarin? Masih ingat? Tetap najis dia. Mau kering mau basah. Iya. Jadi gini, tadi kan ceritanya basah tadi tuh. Iya. Kencur gitu kan. Enggak, yang pertama tadi Ustaz, yang kering basah tadi itu. Menyentuh kering atau basah. Ya. Ini banyak pendapat di situ ya. Saya lebih mengambil yang paling hati-hati tentang itu. Ya. Paling hati-hati tentang itu. Ya, bersihkan. Wudhu. Ulang lagi. Ya, walaupun berkering atau basah ya. Karena di sini nggak dijelaskan jelas tentang itu ya, tentang kemarin kita kan bahas tentang najis anjing gitu ya. Sini ada hadis dari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tempat minum kalian akan suci jika anjing minum darinya, yaitu apabila kalian mensucinya sebanyak 7 kali. Dan yang pertama dicampur dengan tanah. Ini catatannya mak ya. Jelaskan seperti itu, anjing itu najis. Anjing itu najis. Ya. Tersentuh basah itu jelas, karena pasti akan lengket ya. Berbasah sama basah terlengket ya. Kalau tidak basah macam itu tidak lengket juga. Ya kan? Nah, maka sebaiknya juga dibersihkan juga sama. Walau alam, nggak seperti itu. Karena dulu kami punya anjing, lalu kami bertengkar gara-gara Anjing. abang saya itu megang anjing biasa saja, lalu dia nggak menyamaknya. Sementara saya berkeras, itu batal kalau dibawa kemana-mana, itu najis, harus disamak dulu. Mana kering sama kering nggak apa-apa itu kan. Nah, jadi ini bertengkar gara-gara itu. Saya nanya ke Ustaz, pertanyaan yang 2 tadi itu nggak terjawab, saya bingung ini. Masih bingung ya? Iya. Nanti kita cari jawabannya insyaallah. Berarti tak najis ya Ustaz ya? Iya, kalau saya pasti tahu itu najis, karena anjing itu najis. Itu najis besar malah. Ya, sama dengan babi. Berarti harus disamak saja. Iya, dibersihkan. Terima kasih Ustaz. Maka hati-hati kita anjing ya. Karena Kalau memelihara sama anjing. itu kena air liurnya. Kalau kena bulunya enggak. Bulunya dibersihkan, dibasuh, dibersihkan. Ya. Tapi kalau kena air liurnya baru Disamakan. Hah? Ya. Sama tanah gitu. Iya. Disama yang pakai tanah ada. Iya, disama pakai tanah. Kalau yang Ini kisah di sini kan yang saya bukan tentang dijilat kan kering apa basah kan, itu disamak, dibersihkan dengan air dengan tanah. Jadi kalau Yang itu dibersihkan saja, dibersihkan. oh tidak pakai disamak Ustaz. Tidak. Ya, Seperti itu. Bukan air Walau liur. alam. Ada yang halal dalam mandi itu kan? Apa? Salahnya. Au. Halal itu. Kan? Karena Pak RT pernah melihara Pak. Banyak aja 3 aja. Oh berarti hanya dibersihkan saja, dari disamak boleh Ustaz ya? Yang kering ya. Kering.
Kalau yang tadi Kita yang tahu, mengimbaskan dibilang halal. ketika dia anjing itu mandi kan basah yang mengimbaskan itu tidak perlu Iya, sama. itu udah perlu sama. Yang dijilat tadi yang makan kan tadi kasusnya itu menjilat dijilat jangan tadi jilatnya. Kalau itu sedikit bisa. Kasihan anjingnya ya Pak. Iya, masa dibilang haram semua? Nggak ada yang halal salahnya. Kalau pernah makan dagingnya? Oh, nggak boleh, nggak boleh. Ya pernah saya. Nggak apa-apa. Kalau dulu kan Jadi harus sama orang habis itu bang. Tinggal dimaafkan doang. Kalau dulu pernah makan babi, pernah makan anjing, dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai semuanya, selesai semuanya. Lah boleh lihat tuh bang. Mana tahu harus merondok-merondok. Enggak apa. Merondok ya. Merondok apa merondok? Nggak perlu dicari lagi. Ada Guling-guling masih bang. guling-guling bulat. Jangan ditanya saya. Jangan kan pernah set balik itulah. Iyalah, Itu kan Bagaimana caranya menghilangkan itu? Iya. Lelang bang. Saya tidak kasih najis sama Irul tadi. Saya memakannya. Udah. Gimana dosa saya itu? Iya, dengan kalimat yang Bapak ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu udah hilang. Alhamdulillah. itulah untungnya. Makan babi hilang, yang anjing yang dimakan udah hilang. Udah Tapi jangan makan, tapi jangan ulang lagi bang. Ada lagi. Dan lagi. Tapi kalau tidak tahu itu lagi ya. Iya. Tidak tahu Tidak lagi. tahu ini di Indomie itu minyaknya kita nggak tahu. Kecuali makan Baik, pasir. udah tahu. Hah? Kita tak tahu kita coba. Kecuali makan pasir makan semen. Ustaz. Oh, Hilang terus. hilang-hilang Ustaz ya. Keluar baru ada. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu dimaafkan. Atau dalam kondisi darurat, ya, darurat itu membuat betul-betul darurat. Dikatakan darurat itu pertahanannya nyawa, ya kan? Kalau nggak makan meninggal pada hakikatnya gitu kan. Tubuh manusia ini bisa kita menahan tidak makan tuh 8 hari ya. Tapi kalau minum tuh 3 hari. Seminggu ya. Kalau makan tuh bisa nggak seminggu nggak makan tuh masih tahan tubuh kita secara ini gitu. Ini Pak Sembiring satu hari puasa aja udah lemas. Kalau minum 3 hari, kalau 3 hari nggak minum tuh Mati baik, lagi. bisa. Bukan satu hari kemarin, satu hari aja. Ya. Itu kan darurat. Kalau sampai seperti itu, nggak ada makan sedikit pun udah sampai ini udah hari ke-6 nih. Nggak ada juga. Ada babi yang ada makan babi. Ya. Tapi Jangan pula kenyang-kenyang betul. ya jangan 1 ekor gitu. Itu maksud saya tadi Pak. Ini kan kalau satu puasa ke malam tidak makan nampak itu. Satu hari aja kita puasa, kita tahu. Belum Itu sampai malam ya. kaidahnya ad-darurah tubihul mazurah. Ya, dalam keadaan darurat dibolehkan yang terlarang. Nah, boleh. Dalam keadaan darurat ya, boleh yang terlarang. Ya, itu darurat itu. Baik. Kita lanjut. Yang ketiga, ada lagi yang mau dibahas? Ini kalau kita lanjut dan nanggung sedikit, waktu kita sedikit. Ya tanya jawab aja lah Ustaz. Ya. Mantap Ustaz. Nah, tanya lagi Pak orang. Ada lagi bang, tanya lagi bang. Banyak pertanyaan Pak. Tanya lagi Tanya bang. terus. Tanya lagi. Tadi masalah kembali lagi kepada sholat lagi kembali. Itu kan Kita fokus ini dulu. Kita fokus di cara membersihkan najis. Itu tadi Pak. Kalau mau sholat subuh itu kita wajib sikat gigi dulu apa bagaimana? Bagaimana? Untuk sikat gigi ada Nabi katakan seperti ini. Hadis ini pernah kami tahris ini tugas kuliah seingat saya. Ya. Kata Nabi riwayat Ahmad itu, laula asyqa ala ummati la amartu bisywa inna kulli shalah. Ya. Dalam sisi hadis ini ada kata dhaif tapi di tengah jalur lain hadisnya hasan. Ya. Laula asyqa ala ummati la amartu bisywa inna kulli shalah. Jika tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan dia untuk bersiwak, untuk gosok gigi, indah kulis setiap akan sholat. Mau setiap Pak ya? Setiap akan sholat. Ya. Indah kulis sholat itu hadisnya. Jadi la amartu bisiwa itu maknanya situ bukan wajib, karena ada laulaan asuqanya sebelumnya. Jika tidak memberatkan, ya. Aku perintahkan untuk bersiwak. Jadi jatuh hukumnya kepada sunnah. Nah, sunnah bagi kita untuk bersiwak sebelum sholat. Sebelum wudhu, siwak dulu, gosok gigi dulu, sholat. Begitu. Jika tidak memberatkan, jadi tidak ada wajib
Gosok gigi itu nggak wajib. Sama halnya mandi yang lain kecuali mandi wajib ya. Itu mandi itu nggak wajib, sunnah gitu. Jadi menjelang sholat masjid ya, sholat Jumat gitu ya, sunnah. Gitu. Jadi kecuali ada yang ketentuan yang mengatakan wajib. Mandi biasa ini sunnah. Yang kedua lagi Pak, ini banyak Apa? pertanyaan. Kita pakai celana pendek, mau celana dalam Pak, tidur. Kita kan isya tadi kan bersih nih Pak, tidur. Kita nggak tahu malam itu najis apa tidak. Gimana itu? Langsung sholat sudah itu. Langsung dulu gitu. Kita nggak tahu mana, tahu malam itu keluar setetes atau 2 tetes, nggak tahu kita kan? Atau bertetes-tetes sih ya kan? Tidak tahu. Langsung dulu, lagi sholat sunnah. Ya, pada dasar hukum yayasannya bersih. Dasarnya kan bersih tadi. Iya. Ya. Yang tetes itu nggak tahu tadi, nggak tahu. Nggak tahu kan? Dia ngecek tuh, Pak. Tetap sholatnya sah. Kecuali udah yakin tadi netesnya. Oh iya. Kau yakin netesnya, itu nggak sah. Sama dengan Pak Sendiri tadi pertanyaannya. Nah, Bukan Pak sendiri tahu di jalan netes. Oh, tapi dia belum tahu. Nggak tahu lah. Dia tadi kan tahu itu tidak Betul, Pak Sendiri kan udah sekitar tekan pun di kamar Ya, mandi aku kawan semua, pasti orang nggak jelas jalan. Tahu gitu memang. Pak Sendiri kayak gitu dia. Tapi ini nggak tahu. Nampaknya Nggak kalau tahu umur kan? 60 ini dah cerita tetes menetes aja. Ini kan masalah nanti siapa tadi membersihkan, tadi membersihkan. iya. Pak, sudah tak Sama bagus dengan lagi. orang rumah saya bilang Itu kita Pak, bisa itu. air liur itu haram. Iya. Haram itu gimana? Air liur, Air liur air muda kita itu haram katanya, najis gitu. Najis. Gitu. air liur itu najis. Enggak lah. Dari mana ininya? Yang najis itu yang keluar dari susu jari. Enggak. Muntah itu najis. Air liur kita ya? Iya, najis itu tadi Pak. Enggak najis. Air luda. Enggak. Kalau muntah, Ah, itu baru najis. nah beda muntah. Ya. Maka muntah masih ada perdebatan ya, muntah. Muntah manusia. Air liur maksudnya. Air liur kita tidak. Baju gitu. Kita kan air liur sekarang. Dalam bola, sebentar Pak. Iya. Orang rumah saya bilang karena sering kan luda, Nah. tapi manusia itu najis sih kalau sembarangan luda katanya kan. Kalau saya nggak pernah dapat kalau air liur itu najis. Air liur itu kalau muntah itu masih perdebatan, malah belum muntah. Ada mengatakan najis atau tidak muntah. Tapi kalau liur nggak ada pendapatnya. Kalau liur anjing iya. Mungkin lupa, mungkin liur anjingnya nggak dengar. Ya. Ya. Kecuali dulu ada yang orang rumah di sana, pakai kacamata dulu. Ada orangnya Pak, Ada. di situ. Ada orangnya. Ada rusak mana dapat kata saya Pak? Enggak sembarangan. Sendiri kali. Oh itu tuh Oke. Nampak benang Ustaz. Nampak benang. Saya, apa namanya? Cara melarang. Cara melarang ya. Dilarang dengan cara yang Halus Ustaz. halus. Tapi hati sama kayak gini. Ini jadi blundernya hukum-hukum itu di situ karena sumbernya. Ya. Apa? Tidak boleh duduk di atas bantal. Ya, nanti kena bisul. Ada hukumnya bantal bisul. Kok pernah baca Iya. begini? Itu kan tidak sopan, tapi mungkin walau alam, semoga Allah maafkan orang tua kita mungkin melarang kita seperti itu karena adabnya nggak benar, maka dibuat gitu supaya takut. Kalau dosa duduk di atas bantal, nah nggak sopan, mungkin kita nggak dengar gitu, nggak apa, tapi nanti kena bisul, punya takut kan, nanti kan, tapi itu nggak ini gitu. Dikasih ancaman lu kan. Nah dengan ancaman, ya. Anak gadis jangan duduk di depan pintu. Nanti Kalau tak gadis boleh. jadi iya Bapak. Ya, jadi gitu ya. Nanti kalau nggak gadis boleh. Apalagi masalah hukum, ini haram. Nah, ya, karena hukum itu turun keluar kata haram, sunnah itu panjang gitu, Panjang cerita. panjang ceritanya itu. Ya, kami masih ingat di pondok itu sampai semalam kita nggak tidur. Ujian kami di pondok ada ujian 3 bulan. 3 bulan ujian siang malam. Jadi malam-malam pada Isya dipanggil sama Buya. Kesetuju kumpul, kami kesetuju kumpul kantor. Jadi ujian itu soal satu aja. Apa soalnya?
apa hukum memakai parabola? Nah, itu awal parabola keluar itu. Ya, tulis kumpulkan besok jam 6 pagi, tulis di atasnya demi Allah saya kerjakan sendiri. Jadi pengawasnya itu, demi Allah saya kerjakan sendiri, itu pengawasnya. Nah, nggak boleh ini tuh, nggak boleh tanya kiri kanan, karena Allah yang pengawas. Kumpulkan besok jam 6 pagi. Terus semalam kita turun, udah tidur tuh. Karena mengeluarkan apa hukum, karena hukum ditanya kan, itu panjang udah. Keluarlah kaidah-kaidahnya itu, ya kan? Al-aslu fil asya'i mubah, itu kata utama itu. Asal dari sesuatu itu hukumnya boleh. Nah, tengok dalil-dalil lagi, buka buku sedikit, baru keluar itu dalil hukumnya apa. Ya, kalau gunakan seperti ini gunanya, ini hukumnya. Kalau gunakan seperti ini gunanya, ini hukumnya. Jadi mengeluarkan hukum itu panjang, ya, panjang. Sama nih kayak ini tadi, siwak. Ini hukumnya perintah, ada perintah. Perintah ini ibahah atau wajib? Karena ada al-asl al-asl fil amri lil wujub. Ila man dalil itu kaidahnya. Ya, ini wujub wajib, ada dalil menghilafnya, cari lagi dalilnya panjang gitu. Buka di buku ini hadisnya Al-Qur'an dibuka semuanya. Ah, baru dapat oh, ini dalilnya sunnah nih. Kenapa ada dalil yang menghilafnya? Oh, ini wajib nih. Cari, tengok. Ada hadisnya, apa hadisnya? Hadisnya ini. Hadis sahih tidak, cari lagi. Panjang itu. Jadi keluarnya satu hukum itu panjang. Jadi kita nggak bisa buat ini hukumnya boleh, ini hukumnya haram, atau nggak bisa sembarangan. Karena keluarnya hukum itu panjang. Ada kaidah kalau di pondok kita belajar ada apa namanya? Ada usul fikih. Asal dari fikih itu usul itu asal. Mengeluarkan hukum dari asal itu panjang. Jalur itu panjang. Ya kan? Sama kayak MUI memfatwakan ya rokok itu apa hukumnya haram, keluarnya haram itu panjang juga, nggak bisa satu dalil, nggak bisa satu dalil. Hadisnya mungkin bisa 10, 20, 30 hadisnya. Rokok dapat. Rokok dapat. Rokok dapat ya. Nah, jadi gitu, jadi buat hukum itu panjang ya. Jadi kepada yang tadi air liur tadi tidak najis. Tidak. Tapi perbuatan kita itu yang tidak bagus. tidak bagus. Bukan najis, Perbuatan perbuatannya. Ini najis Caranya itu tidak bagus. Apa? Perbuatan meludah sembarang itu tidak bagus. Secara adat itu tidak bagus. Jadi kan? Cara melarangnya, ya semoga Allah maafkan, semoga Allah ini kan, ya mungkin kita nanti cari cara yang lebih baik gitu ya. Karena kalau mengatakan haram, sebab itu, nah ini ada masalah gitu. Karena keluarnya kata haram, halal itu panjang prosesnya, nggak bisa langsung keluar, nggak bisa, panjang prosesnya. Makanya masalah fikih ini, kalau ditanya masalah satu tuh panjang gitu. Karena ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada undang-undangnya untuk mengeluarkan gitu. Baik, waktu kita untuk sholat suruh sudah masuk, ya kita cukupkan. Ini 2 subbab. Besok insyaallah 2 pekan lagi kita akan coba masuk ke subbab yang ketiga, yaitu etika buang air. Bagaimana cara buang air? Ya, buang air. Bocorannya kalau di sini disebutkan oleh ini ada banyak nih, ada 15 contohnya tentang cara buang air itu gimana. Ya. Tapi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika kita cukupkan ya, sampai sini dulu. Semoga apa yang kita bahas ya, karena ini masalah kehidupan kita sehari-hari ya. Semoga ini menjadikan petunjuk bagi kita ya, dalam kita menjalankan kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan ya, bagaimana cara membersihkan najis itu sudah benar, sehingga kita sholat ya, atau beribadah ya, dalam betul-betul dalam keadaan suci ya. Atau khurasatul iman, suci itu bersih itu bagian dari iman. Maka ada hadis Nabi makan ini al-Islamu nazif wa tanazzahu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif ya. Islam itu bersih, tidak akan masuk surga kecuali orang bersih. Maka kita berusaha untuk bersihkan diri kita, baik bersih lahir maupun batin, baik bersih dari najis maupun dari hadas gitu. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.